warahmatullahi wabarakatuh. Hello Rangers, kenalin aku Ramayana Putri dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 2310111105 dari kelompok 76 MEDA. Dalam kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan seputar AI atau Artificial Intelligence. Yuk disimak! Nah teman-teman, sebelum aku membahas beberapa pertanyaan seputar AI, aku akan sedikit menjelaskan konsep dasar dari AI tersebut. AI atau yang merupakan singkatan dari Artificial Intelligence merupakan suatu kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas manusia atau menyesuaikan input-input baru. Intinya, AI ini sendiri didesain dengan menirukan kecerdasan manusia untuk mempermudah aktivitas kita. Apa sih contoh penggunaan AI tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti media sosial, keyboard virtual seperti fitur autocorrect, filter Instagram, GPS navigation, asisten virtual seperti OK Google, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang pertama, apa sih dampak positif dan negatif dari penggunaan AI terhadap pendidikan? Dengan kehadiran AI ini, tentu sangat memudahkan para penggunanya, terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi bagi kaum pelajar atau mahasiswa, dalam menemukan tugas, mereka tidak perlu lagi mengulik jawaban satu persatu di Google. Mereka tidak perlu repot-repot membaca setiap artikel satu persatu, karena dengan adanya teknologi ini, setiap tugas atau pertanyaan yang mereka berikan akan otomatis mendapatkan jawaban secara cepat. Proses pembelajaran juga akan menjadi lebih cerdas karena jangkauan sistem informasi yang lebih luas. Setiap pelajar atau mahasiswa dapat memperoleh banyak informasi baru yang relevan di bidang mereka. Tim pengajar juga akan lebih dimudahkan dalam mengoreksi setiap ujian atau tugas yang mereka berikan. Tentunya, mereka tidak perlu repot-repot menggunakan sistem manual yang tentunya memakan waktu yang lebih lama. Intinya, penggunaan teknologi AI ini sendiri menimbulkan banyak sekali dampak positif di bidang pendidikan, terutama membuat bidang pendidikan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain dampak positif, penggunaan AI tersebut juga dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Hal tersebut tentunya menjadi kabar miris di dunia pendidikan. Minat literasi para pelajar atau mahasiswa kian hari semakin menurun, dan mereka tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengolah data karena sudah bisa dilakukan oleh AI. Mereka juga menjadi semakin ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Dan semakin hari, kegiatan pembelajaran hanya menjadi formalitas saja. Keterampilan atau kreativitas mereka juga semakin menurun karena mereka memegang prinsip kalau ada sistem yang lebih cepat, kenapa harus repot-repot menyelesaikan secara manual. Tenaga pengajar juga menjadi lebih pemalas karena sudah terbiasa melakukan secara sesuatu dengan sistem yang lebih cepat. Pekerjaan di bidang pendidikan juga berpotensi menghilang. Contohnya, teknologi AI juga sudah digunakan dalam bagian administrasi, yang memungkinkan beberapa tahun kemudian peran tata usaha sudah tidak lagi dibutuhkan. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Nah, penyebab inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Contohnya seperti kurangnya pengawasan atau bimbingan dari orang tua dan guru, kurang pahamnya kita terhadap teknologi, keinginan untuk mempersingkat waktu belajar, serta upaya dalam menyelesaikan tugas secara cepat. Tentunya hal-hal tersebut nanti menuju pada penggunaan yang merugikan, seperti plagiarisme, pemalsuan konten, serta tergantinya peran manusia dengan AI secara berlebihan. Pertanyaan terakhir atau ketiga, bagaimana cara kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Yang pertama, inovatif. Sebagai pelajar atau mahasiswa, kita harus lebih inovatif dengan mengembangkan berbagai kemampuan yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak selalu tergantung pada AI. Yang kedua, janganlah jadikan AI tersebut sebagai lawan, jadikanlah sebagai teman yang dapat kita gunakan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga,
Pelatihan pada tenaga pendidik agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara produktif. Yang keempat, pengawasan dari masyarakat sekitar agar dapat terhindar dari hal-hal yang memicu pada penyalahgunaan teknologi tersebut. Yang kelima, menghasilkan konten yang berkualitas, akurat, serta relevan di bidang pendidikan. Nah, sekian beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan AI tersebut di bidang pendidikan. Saya harap kita dapat menjadi pelajar, mahasiswa, atau tenaga pendidik yang bermanfaat di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan seputar AI atau Artificial Intelligence. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila masih banyak kesalahan serta kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain waktu.